Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat kelak. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gufron, mahasiswa STAI Persis Garut, Prodi Ilmu Hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pengantar ilmu hadis. Teman-teman sekalian, ilmu hadis adalah salah bagian dari ilmu-ilmu penting dalam ilmu agama ini. Dalam mempelajari ilmu agama ini, ilmu apapun itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ilmu hadis. Dan kita telah ketahui bersama bahwasanya sumber kedua untuk mempelajari ilmu agama ini, untuk memahami ilmu agama ini adalah hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi lan tadhillu bihi abada. Kitabullah wa sunnata rasulih." Saya tinggalkan dua perkara kepada kalian, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah atau Al-Quran, wa sunnatan Rasul, dan sunnah Rasul atau hadis. Dan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis yaitu Al-Quran atau kalamullah sudah pasti kebenarannya, kesohihannya. Berbeda dengan hadis. Hadis itu tidak selalu benar atau sahih. Ada yang derajatnya hasan, dhaif, bahkan ada yang derajatnya palsu atau maudhu'. Dan untuk mengetahui derajat hadis tersebut, kita harus mempelajari ilmu hadis. Karena kenapa? Ilmu hadis bertujuan untuk mengetahui derajat suatu hadis. Nah, itulah salah satu faedah dalam mempelajari ilmu hadis. Dan masih banyak lagi faedah penting dalam mempelajari ilmu hadis ini. Nah, apa saja pembahasan dalam mempelajari ilmu hadis? Jika kita mengacu kepada buku Ulumul Hadis karya Dr. Nuruddin Aiter, maka pembahasan pertama dalam buku ini yaitu pada bab pertama kita akan membahas tentang pengertian umum tentang mustalah al-hadis. Nah, diantaranya yaitu tentang lahirnya ilmu mustalah hadis, tentang ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah, dan pembahasan tentang tahapan-tahapan perkembangan ilmu hadis. Pada bab yang kedua kita akan membahas tentang ilmu para rawi. Di antaranya yaitu kita akan mempelajari tentang karakteristik para rawi dan data diri para rawi. Nah, dua inilah yang akan kita bahas pada bab yang kedua, yaitu ilmu tentang para rawi. Pada bab yang ketiga atau bab yang selanjutnya yaitu tentang ihwal periwayatan hadis. Di antaranya yaitu adab pencari hadis dan adab al-muhaddits, adab pengajar hadis. Yang selanjutnya yaitu berbagai karya tulis tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara mendengarkan, menerima dan menghafalkan hadis, sifat periwayatan dan syarat penyampaian hadis, dan yang terakhir yaitu penulisan hadis beserta dengan pedoman-pedomannya. Nah, pada bab yang selanjutnya atau bab yang keempat, kita akan membahas tentang hadis yang diterima dan hadis yang ditolak.
Yang pertama itu hadis-hadis yang dapat diterima. Nah, itulah yang akan kita bahas pada bab yang keempat, yaitu hadis yang dapat diterima dan macam-macam hadis yang ditolak. Pada bab yang selanjutnya ataupun bab yang kelima, yaitu kajian tentang matan hadis, yaitu pembahasan tentang matan hadis ditinjau dari segi pembicaranya, matan hadis ditinjau dari segi diroyah. Nah, itu tadi dua tentang pembahasan tentang matan hadis. Bab yang keenam yaitu kajian tentang sanad hadis. Yang pertama yaitu kajian sanad yang bersambung, yang kedua yaitu tentang kajian sanad yang terputus. Bab yang ketujuh yaitu pembahasan tentang telaah atas ihwal sanad dan matan secara bersamaan. Di antaranya yaitu pembahasan tentang tafarrud al-hadis, berbilangnya rawi hadis yang tidak bertentangan, perselisihan riwayat hadis. Nah, itu saja mungkin pembahasan tentang pada bab yang ketujuh, yaitu telaah atas ihwal sanad dan matan secara bersamaan. Bab yang kedelapan yaitu penutup. Nah, mungkin itu yang akan pembahasan yang akan kita bahas jika kita mempelajari ilmu hadis, jika kita mengacu kepada buku karya Dr. Nuruddin Iter, Ulumul Hadis. Dan buku ini adalah buku yang terkenal di kalangan para pelajar-pelajar atau penuntut ilmu hadis. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.